Hello students, welcome back to our English class with me, Mr. Lian. And today we have a new topic to be discussed. Today we are going to talk about tenses, but we just focus on present continuous tense. Hari ini kita akan mulai mempelajari tenses. Sebetulnya ada 12 tenses yang akan kita pelajari dalam bahasa Inggris, tetapi hari ini kita hanya fokus satu tenses saja, yaitu present continuous tense. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, persiapkan alat tulisnya supaya kalian bisa menulis poin-poin yang penting untuk dipelajari. Baik, kita langsung memulai saja pembelajaran kita hari ini. Terkait topik kita hari ini, present continuous tense, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, mulai dari definisi, formula, dia punya rumus, dan contohnya. Baik, kita langsung mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, the definition of present continuous tense. What is present continuous tense? It's a tense to describe an action that is happening right now. Atau in Indonesia, dalam bahasa Indonesianya, tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Misalnya, I am teaching English and you are studying English right now. Tenses ini selalu ditambahkan verb ing ya. Tenses ini selalu ditambahkan verb ing, kata kerja yang berakhiran dengan ing. Contohnya, speak menjadi speaking, listen menjadi listening. Intinya, setelah kata kerja ditambahkan verb ing. Tetapi tidak semua kata selalu ditambahi ing ya, yang berakhiran dengan huruf ing, tapi khusus untuk kata kerja. Misalkan read menjadi reading, write menjadi writing, talk menjadi talking, say menjadi saying, dan masih banyak contoh kata kerja lainnya yang diakhiri dengan verb ing ya, kata kerja berbentuk ing. Terus yang kedua yang kita pelajari yaitu adalah formula atau rumus dari present continuous tense ini. Rumus ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada rumus positive form, negative form, dan interrogative form. Ada bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk tanya. Baik, kita mulai dari yang pertama, positive form atau bentuk positif. Coba kalian perhatikan di layar monitor di situ. Yang pertama dia punya rumusnya. Rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya di situ adalah am, is, are. Lalu ditambahkan verb ing. Terus yang berikut bentuk negatif atau negative form. Rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya tadi adalah am, is, are. Lalu plus not plus verb ing plus object complement. Nah, maka contohnya adalah you are not studying English now. Lalu bentuk yang ketiga adalah interrogative form atau bentuk tanya ya. Rumusnya adalah to be am, is, are plus subject plus verb ing plus object complement. Maka contohnya menjadi are you studying English now. Jadi seperti itu dia punya rumusnya. Ada 3 rumus tadi, positif, negatif, lalu bentuk tanya. Baik, saya kira demikian saja dulu materi mengenai present continuous tense. Dan selanjutnya saya akan memberikan 5 nomor untuk kalian kerjakan. Mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Jadi satu kalimat yang saya kasih ke kamu, kalimat positif, lalu kalian mengubah kalimat positif tersebut ke dalam bentuk negatif dan juga bentuk tanya. Soal yang pertama adalah he's watching a movie on television right now. Yang kedua, they are eating fried chicken at the canteen now. Terus yang ketiga, Robertson playing a guitar now. Terus yang keempat, Konda is typing on his laptop now. Terus yang terakhir, I am sleeping now. Nah, kelima kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk positif. Yang kalian lakukan adalah ubahlah kalimat ini menjadi kalimat negatif dan juga
juga kalimat tanya atau interrogative form. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi di rumus, di mana rumusnya tadi untuk negatifnya subjek plus to be plus not plus verb ing plus object complement. Saya kerjakan nomor satunya dan nomor 2 sampai 5 kalian kerjakan sendiri. Baik, coba kalian perhatikan nomor 1. He is watching a movie on television right now. Artinya dia sedang menonton sebuah film di televisi sekarang. Nah, bagaimana kalimat ini diubah menjadi kalimat negatif dan juga kalimat tanya? Yang pertama kita melihat rumus dulu. Rumus dari bentuk negatif form. Subjek plus to be plus verb ing plus object complement. Ya. Maka ketika kita membuat kalimat ini menjadi negatif, kita ikuti rumus yang ada. Ya. Yang pertama adalah subjek, maka subjeknya di situ adalah he. Setelah he ditambahkan to be, maka to be yang tepat untuk subjek he adalah is, maka he is. Setelah to be ditambahkan not. Nah, kalau not ini kita langsung tambahkan saja, maka kalimatnya menjadi he is not. Oke. Setelah itu ditambahkan verb ing atau kata kerja berbentuk ing. Maka kata kerja di situ adalah studying, maka kalimatnya menjadilah he is not watching, ya, bukan studying, watching. He is not watching a movie on television, tambahkan objek komplementnya right now. Jadi seperti itu untuk negatif, kalimat negatifnya. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi kalimat tanya? Nah, perhatikan rumus untuk kalimat tanyanya. Diawali dengan to be. To be-nya di situ bisa am, bisa is, bisa are, tergantung subjeknya. Setelah itu, setelah to be ditambahkan subjek, lalu verb ing, lalu tambahkan objek atau komplement. Maka yang pertama adalah kita tentukan to be-nya. Nah, karena di situ subjeknya adalah he, maka to be-nya yang kita pilih adalah is, ya. Maka is plus subjek. Subjek apa di situ? Di kalimatnya he, maka is he. Setelah he ditambahkan verb ing, is he watching. Lalu tambahkan objek komplementnya, is he watching a movie on television right now. Jadi seperti itu untuk contoh nomor 1. Nah, sekarang untuk nomor 2 sampai 5 kalian kerjakan sendiri di rumah. Ya, bye bye.